Oke, masih bersama channel Warung Samarinda. Di kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang sudah terbengkalai ya. Karena apa? Beberapa hari saya dipanggil orang ya, jadi saya kerja di luar, tidak sempat mengerjakan di rumah, dan ini juga masih utuh ya. Pekerjaan saya kemarin belum ada yang kelar, masalahnya saya tinggal ngerjain di luar. Setelah itu saya pulang baru ngerjain, ada berapa kulkas di luar ya, karena pindah-pindah, masalahnya tetangganya sering itu, jadi menular, saya pindah-pindah hingga sampai sekarang saya baru bisa perbaikan lagi di rumah. Jadi setelah saya pulang dari perbaikan dari luar ya, dari kota maksudnya, jadi setelah saya pulang itu mobil saya rusak teman-teman. Saya perbaikan mobil itu sampai 3 hari, dan yang 1 hari lagi saya perbaikan motor. Jadi untuk video-videonya saya share di channel Waro Jelajah Kampung. Jadi buat berpisah semuanya yang belum mampir di channel Waro Jelajah Kampung, bisa mampir di channel Waro Jelajah Kampung dan di subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Masalahnya di channel Waro Jelajah Kampung di situ juga menerangkan kulkas dan menerangkan lain-lainnya ya. Siapa tahu nanti apabila di channel Waro Jelajah di Warno Samarinda tidak ada, nanti bisa cari di channel Waro Jelajah Kampung. Oke, saya akan langsung melanjutkan. Ini kemarin ini kasusnya kulkas ini pembekuannya kurang lancar, dan saya tuh curiga pada kapilernya ya. Jadi kapilernya itu mungkin kurang lancar atau memang kompresornya yang bermasalah. Kalau saya tes itu kompresornya bagus, kuat banget dorongannya, tapi saya tidak tahu ini kok kulkas ini susah membekunya teman-teman ya. Jadi susah membuat bunga es ya, bisa membuat bunga es ya, tapi hanya sedikit seperti itu. Juga bisa merata, cuman untuk membuat es batu itu lama ya. Jadi apa kasusnya? Misalnya saya sering nangani yang merek Toshiba, rata-rata seperti itu teman-teman, atau memang jenis Toshiba itu seperti itu proses pembekuannya, apa memang ada masalah di dalam kapiler. Nanti masalahnya saya dengarkan kalau kulkas normal itu di sini desisannya keras banget ya, bisa gitu, untuk desisannya itu bersuara gitu. Tapi ini tidak bersuara sama sekali, untuk desisannya itu pelan, hanya ada desisan sedikit ya. Nggak bisa jos gitu desisannya. Kalau bisa jos itu langsung bisa dingin semuanya teman-teman, langsung merata. Jadi dinginnya itu dikit-dikit ya. Saya itu mencurigai di dalam kapiler ini mungkin ada kebuntuan atau ada penyempitan di ujung kapilernya. Nanti mau saya potong kapilernya, tapi kita jabut dulu sebelum kita potong ya, untuk mengetahui apa penyebabnya kulkas ini susah membeku. Oke, langkah pertama ini sudah saya kasih pengaman ya, ini dari kemarin ya, dari kemarin dulu sudah saya kasih pengaman di sini, tapi belum sempat melepasnya karena masih ada pekerjaan yang lain. Jadi saya ngerjain panggilan dulu ya. Masalahnya nanti orang manggil, apabila tidak saya datangi, maka saya akan kehilangan jejaknya dia, atau mungkin dia langsung mencari teknisi lain ya. Jadi sayang banget apabila ada yang manggil, kita cepat-cepat respon ya, kita respon langsung, kita datangi ke tempatnya cepat, ayo harus cepat ya, tidak boleh lambat. Misalnya kita lambat 1 jam, maka dia sudah mencari teknisi lain. Jadi apabila rezeki kita sudah datang, maka cepatlah disikat seperti itu. Oke teman-teman, langsung kita bongkar. Oke pemirsa, sudah saya buka dan sudah saya nyalakan kompresornya. Tapi kalau saya perhatikan di sini kencang banget ya dorongannya ya. Kalau sampai tangan saya bunyi di sini, berarti dia kencang banget untuk dorongannya. Atau mungkin permasalahannya di sini itu pipa kondensornya itu terlalu kecil ya, seperti itu mungkin. Jadi dia lambat banget untuk pembekuannya, walaupun saya isi banyak freonnya ya.
tetap tidak bisa nembus sampai ke belakang sini ya. Biasanya kalau untuk kulkas yang lain bisa langsung berkeringat sampai ke pipa belakang di sini. Jadi ini untuk pembekuannya lambat banget, dan di sini juga evaporatornya beda ya sama yang kulkas-kulkas biasa, itu hanya sedikit. Merek satu paling ini 1 2 3 4 ini aja ya kalau kulkas sub, tapi ini banyak, ada 4 5 6 7 ya, ada 7 up 1 2 3 4 ya, 4 U ya, 4 U tapi 7 pipa maksudnya, seperti itu. Ini kenceng banget, saya tes. Mungkin dia tidak bisa lancarnya karena di sini pipanya terlalu kecil. Pipa baliknya itu beda dengan kulkas-kulkas yang biasanya, itu pipa baliknya gede ya. Ini pipa baliknya di sini kecil banget. Mungkin itu nah yang penyebabnya dia tuh lambat pembekuannya. Dan di sini sudah saya flashing pun juga tidak ada oli yang terjebak di dalam, tapi kulkas ini lambat pembekuannya. Walaupun kita isi freon banyak, dia tetap lambat ya. Apalagi sedikit malah nggak merata pembekuannya. Pokoknya kita cari terus apa penyebabnya kulkas ini pembekuannya lambat ya. Jadi saya akan mencoba ganti kondensor ya, ganti kondensor yang kita tempel di luar di sini. Mungkin penyebabnya itu kondensornya kecil mungkin ya. Saya akan coba. Rata-rata Toshiba memang seperti ini ya, lambat pembekuannya. Saya sudah beberapa menemui kulkas Toshiba pembekuannya lambat, dan di sini saya akan mencoba mengganti kondensor. Dan saya kayak melihat kayak, oh ada bocor di sini ya, di sini ada bocor juga. Ini kemarin saya buka ya, saya cek dorongannya dari kompresornya bagus, tapi pembekuannya yang lambat. Saya akan mencoba ganti kondensor, saya pasang di luar di sini. Apakah itu nah penyebabnya kulkas ini tidak mampu membuat dingin yang cepat? Mungkin dikarenakan kondensornya terlalu kecil ya. Oke pemirsa, coba saya isi LPG ya. LPG saya semprotkan seperti ini. Oh, dia mengalami buntu ya. Nembak ya. Jadi dia mengalami buntu. Jadi ini saya isi LPG teman-teman ya. Kita isi LPG langsung kita hidupkan. Nah, dia mengalami buntu lagi ya. Ini nah, ini mengalami penyempitan lagi dia. Akhirnya dia bisa menimbulkan es ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia seperti nembak-nembak itu kalau di dalam juga sama teman-teman ya, kadang dia buntu, kadang dia jebol, kadang buntu, kadang jebol ya. Seperti ini. Jadi untuk jemurannya bagus ya. Jadi tadi ada penyempitan di bagian ujungnya di sini. Jadi kita tusuk menggunakan ini tadi, menggunakan jarum ya, jarum pentol seperti ini. Jadi jarum ini biasanya digunakan ibu-ibu untuk nganteng jilbab dan lain sebagainya. Jadi kita tusuk seperti ini teman-teman ya, kita tusuk jadi sampai masuk, ini kita tusuk sampai masuk. Setelah kita tusuk ternyata dia bolong ya, jadi penyebabnya dia lambat. Kalau masalah kondensor kecil memang bawaan dari pabrik seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sudah bawaan dari pabrik itu biasanya sudah disetel, jadi dia sudah bagus ya untuk proses pembekuannya. Jadi ini nanti kalau sudah kita jebol bagian di sini, tadi ada penyempitan di ujungnya di sini, karena dia saat membeku itu dia akan meninggalkan batu es di sini teman-teman ya, sampingnya di sini dia akan ngupil ya, cara
seandainya kita lebih gampangnya ada upil di bagian ujungnya di sini, jadi ada pokoknya membatu di bagian ujungnya di sini. Jadi apabila dia kelamaan membatu di sini dia akan menyempit ya. Jadi penyebabnya kulkas yang susah membekunya atau pembekuannya lambat itu ada penyempitan di bagian ujung kapiler di sini. Jadi sudah saya tusuk, memang tadi tidak bisa saya tusuk, akhirnya jarum ini bisa masuk akhirnya. Ini bisa masuk sampai full jarum ini. Masalah ini jarum yang paling kecil teman-teman ya. Jadi ini kita masukkan seperti ini ya, dia masuk. Karena dia saya hidupkan ya, saya akan matikan dulu. Kita hidupkan jadi dia nyembur terus, jadi susah masuk jarumnya. Kita buka dulu. Jadi jarum ini apabila kita masukkan dia masuk ya sampai full. Nah tadi tidak bisa, ketiup ya, karena dia masih niup. Saya akan contohkan ya. Jadi kita tusuk seperti ini. Tadi bisa full karena ini beku ya mungkin. Jadi nggak bisa full. Ini tadi bisa masuk segini ya, mungkin karena ada penyempitan lagi karena beku ini. Jadi agak di gini temen, kita goyang-goyang ya bagian ujungnya di sini. Tapi jangan sampai patah ya, hati-hati. Kita goyang-goyang seperti ini, tujuannya apa? Bagian ujungnya di sini supaya melebar ya. Kalau sudah kita ketahui dia sudah lancar, kita pasang lagi. Sekarang kita akan isi frame ya. Setelah kita pasang, kita isi frame kembali. Saya akan siapkan dulu, kita pasang. Jadi untuk pemasangan kita ukur dulu ya seperti ini. Dia harus posisi berhenti kapiler seperti ini ya. Ini tidak gerak. Kalau sudah tidak gerak, baru kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Kalau asal-asal kita masukkan, maka dia akan lepas nanti saat kita pasang. Seperti ini, tinggal kita las ya. Oke pemirsa, sekarang untuk proses pembekuannya kayaknya sudah mulai desisan di sini, sudah mulai terdengar ya. Untuk yang kemarin-kemarin ini belum terdengar sama sekali, dan sekarang sudah ada suara desisan. Tadi ada beberapa kali ada pembuntuan teman-teman ya, tapi sekarang sudah lancar kayaknya. Dan saya akan tes ya untuk 1 malam untuk proses pembuatan es batu, apakah berhasil nanti untuk membuat es batu. Apabila nanti semalam jadi, maka proses pembekuannya sudah oke ya. Soketnya kita hubungkan dulu ke soket kipas ya. Ini kipasnya kan masih off, kita on-kan aja dulu. Harus tangan 2 karena saya tangannya 1, jadi nggak bisa masukkan. Oke, kita cek ya. Bagus ya, sudah sampai ke atas. Cuman merek Toshiba itu di sini tidak bisa ngeblok ya, nggak kayak kulkas-kulkas yang lainnya itu langsung ngeblok sampai ke daun-daunnya di sini. Rata-rata Toshiba itu seperti ini. Ya bisa ngeblok, cuman lama, beda sama kulkas-kulkas yang lain. Jadi di sini ada kendala lagi, ini kipasnya juga mati, nggak bisa hidup ini. Saya akan baiki dulu kipasnya. Setelah ini nanti langsung kita tes 1 malam ya, apakah bisa membuat es batu. Untuk mengetahui kerusakan kipasnya atau apanya yang rusak ya, kita sambungkan dulu kabel steker. Jadi kita sambungkan dari sini, kita tidak perlu lepas kipasnya dulu, masalahnya kita belum tahu mana yang rusak. Setelah kita sambungkan kabelnya di sini, sekarang kita hubungkan ke listrik. Perhatikan kipasnya apakah bisa hidup. Jadi kipas tidak hidup ya. Ini sudah kita hubungkan ke listrik.
apakah kabelnya ini yang rusak. Kita akan coba hubungkan ke cocokan yang lain. Kita coba dulu, kita akan coba ukur apakah ada strumnya. Ada 230 volt, berarti memang kipasnya yang rusak. Oke pemirsa, ternyata cuman sudah kita putus kabelnya, ternyata cuman apa ini, soketnya aja ketarik ya, jadi tidak rusak. Kita pasang aja lagi karena sudah kelihatan putus dari soketnya, jadi tidak perlu kita tes, kita pasang aja lagi. Oke, kipas sudah hidup ya. Sekarang kita tes dulu.